Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Untuk salah satu sahabat surga kita, jamaah Majelis Ta'lim Sabtu Subuh, yaitu Bapak Rahmat yang berpulang ke rahmatullah kemarin, dan istri beliau adalah salah satu partisipan kafalah santri Madinah Quran bersama jamaah ummahat di Majelis Ta'lim Sabtu Subuh. Mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa-dosanya, diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala kebaikan dan amal ibadahnya, dan mudah-mudahan almarhum kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan insya Allah pesantren tahfiz Madinah Quran meniatkan bahwa setiap ayat yang dibaca oleh santri-santri kami, Allah alirkan pahalanya untuk almarhum. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran dan ketabahan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala gantikan kesedihan dengan kemudahan dan kebahagiaan. Dan kita mendoakan semoga Allah berkahi umur kita, sehingga semakin bertambah umur kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah, ala anna Allah yarhamil marhum rahmatan wasi'ah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ta'lim kita pagi hari ini membahas fikih Imamuna al-Imam Syafi'i, dan saya ingin membahas dua kejadian yang sempat menjadi berita yang viral di media-media sosial, dan alhamdulillah sudah banyak respon dari para ulama, termasuk dari ormas-ormas Islam mengenai fenomena yang terjadi ini. Namun tentunya tetap kita harus menegaskan jangan sampai fenomena seperti ini atau peristiwa seperti ini menjadi kebiasaan karena didiamkan dan kemudian berulang di masa-masa yang akan datang. Karena ketika kita mendiamkan hal ini, kemudian menjadi tradisi, menjadi kebiasaan, maka tanggung jawab kita sebagai para orang tua, tanggung jawab para ulama, tanggung jawab ormas, tanggung jawab pemangku kebijakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendiamkan. Yang saya maksudkan adalah yang pertama, yaitu kejadian di mana seorang qari'ah, bahasanya itu disawer,
seorang qari'ah disawer ketika beliau sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang menyawernya itu adalah dua laki-laki yang bukan mahram. Lalu kemudian kejadian yang kedua yang tidak kalah membuat sedih kita umat Islam, yaitu beredarnya video di sebuah sekolah, kalau saya tidak salah adalah jenjang SMP, di mana ditampilkan dansa di tengah lapangan sekolah dan disaksikan oleh seluruh siswa atau mungkin sebagian siswa, wallahu a'lam. Tetapi yang jelas dalam video tersebut nampak seorang siswa melakukan gerakan yang lincah dan kemudian berdansa dengan seorang siswi yang mengenakan kerudung. Jamaah rahimakumullah, ini beredar luas dan menimbulkan kegundahan, kegelisahan, sekaligus kesedihan di hati umat Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, bahwa ternyata jamaah rahimakumullah fenomena-fenomena ini masih saja dianggap biasa dan bukan merupakan sesuatu yang penting untuk dibahas. Jamaah rahimakumullah, dalam ta'lim kita pagi hari ini insyaallah saya akan menggambarkan atau memberikan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah mengenai dua peristiwa yang sempat viral di media sosial ini. Yang pertama adalah jamaah rahimakumullah, bagaimana hukum menyawer seorang qari'ah, atau secara umum bagaimana hukumnya menyawer orang yang sedang membaca Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah, ketika suatu perbuatan dilakukan oleh banyak orang, maka bukan berarti perbuatan itu kemudian dibolehkan secara syar'i. Ini prinsip dasarnya. Di Pakistan umpamanya memang menjadi kebiasaan di sana seorang qari yang melantunkan ayat suci Al-Quran di depan banyak orang, kemudian ketika sedang membaca Al-Quran disawer dengan uang, maka jamaah rahimakumullah, ini tidak berarti perbuatan itu dibolehkan secara syar'i. Bukan berarti dilakukan oleh banyak orang yang notabene muslim, bahkan berpeci umpama atau berjubah atau memakai gamis sekalipun, memakai imamah sekalipun, menjadi dalil dibolehkan atau tidak dibolehkannya suatu perbuatan. Di dalam Islam, yang membolehkan dan yang melarang, sehingga sesuatu perbuatan menjadi dibolehkan dan dilarang, itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah, qala Rasulullah. Firman Allah dan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang kemudian disampaikan oleh para ulama kita. Jadi meskipun seluruh dunia ini umpamanya semua orang melakukan hal yang dilarang dalam syariat, maka tetap hukumnya itu adalah dilarang. Bukan karena dilakukan banyak orang lalu kemudian diterima dan dibolehkan. Jamaah rahimakumullah, berbicara tentang etika atau adab ketika kita mendengarkan Al-Quran sedang dibaca oleh qari dan qari'ah, jelas disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan ketika dibaca Al-Quran, maka dengarkanlah dengan baik dan juga diamlah, la'allakum turhamun. Semoga kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ketika Quran dibaca, maka ada dua hal yang kita lakukan.
Fastami'u lahu. Fastami'u lahu ini berasal dari istima' yang artinya mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan fokus. Tidak tidur, tidak mengantuk, atau mendengar sambil umpamanya berbicara, ngobrol dengan orang lain. Karena di dalam ayat ini disebutkan istima'. Istima' itu berbeda dengan sami'a. Sami'a artinya mendengar. Sedangkan istama'a artinya menyimak, mendengarkan dengan fokus. Kalau sami'a sekedar mendengar, yang penting terdengar. Sambil ngobrol, sambil bicara pun masih terdengar qari yang sedang membaca Al-Quran. Nah, jamaah rahimakumullah, perintah Allah dalam surat Al-A'raf ini bukan sekedar mendengar ketika Quran dibaca, tetapi istima' atau mendengar dengan fokus. Lalu perintah yang kedua, wa ansitu. Ansitu artinya diam. Diam dan dengarkan. Istima' dengarkan dengan fokus, ansitu diam dan dengarkan dengan baik. Jadi ada dua hal yang diperintahkan Allah ketika Quran dibaca. Dengarkan dengan baik dan diam. Diam ini tujuannya bukan untuk hal-hal lain, tetapi diam supaya bisa mendengar dengan baik. Nah, ketika seseorang melakukan ini pada saat Al-Quran dibaca, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seraya menutup ayat yang mulia ini, la'allakum turhamun. Mendengarkan Al-Quran dengan baik, ketika dibaca oleh qari dan qari'ah, pahalanya adalah Allah akan merahmati orang itu. Makna dirahmati ini adalah mendapatkan kasih sayang Allah. Lalu apa manfaatnya kita mendapat kasih sayang Allah? Apa manfaatnya kita mendapat rahmat Allah? Jadi barangkali sahabat-sahabat surga sering mendengar, semoga kita mendapatkan rahmat Allah. Semoga Bapak Ibu dirahmati Allah. Apa pentingnya mendapat rahmat Allah? Apa gunanya dirahmati oleh Allah? Jamaah rahimakumullah, saya bisa tegaskan besar sekali manfaatnya, dan ini menjadi idaman kita karena mendapat rahmat Allah ini adalah sumber keselamatan dan kebahagiaan hidup kita dunia dan akhirat. Ketika seseorang mendapatkan rahmat Allah, kemudian dia dihisab kelak di yaumil akhir, ya Allah, saya banyak dosa. Lalu kemudian Allah mengatakan, aku maha tahu, tetapi masuklah kamu ke dalam surga. Kira-kira seperti itu bentuk simpel dari orang yang dirahmati Allah. Kesalahannya banyak, tetapi tetap masuk surga. Kelalaiannya tidak terhitung, tetapi tetap dimasukkan Allah dalam surga. Karena kelalaian dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapus, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang tidak mendapatkan rahmat, maka hisaban syadida, bukan hisaban yasira, dihisab dengan sangat ketat. Setiap perbuatannya dihitung, kelalaiannya dihitung, lalu kemudian persis dibandingkan mana kelalaian dan mana pahala yang dia lakukan. Dan ketika ternyata timbangan amal kebaikannya kurang, tidak ada keputusan lain kecuali masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Alangkah beruntungnya orang yang ketika dia banyak lalai, tetapi kemudian Allah mengatakan sudah masuk surga. Nah, ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita kejar seumur hidup kita, dan salah satu caranya Allah sudah beritahu, yaitu ketika ada seseorang membaca Al-Quran, maka dengarkan dengan fokus, diam, dengarkan dengan baik. Tidak tidur, tidak mengantuk, tetapi dengarkan dengan baik-baik. Supaya suara Al-Quran itu, meskipun barangkali yang mendengarnya tidak mengerti, betul-betul masuk ke dalam telinga kita dan membersihkan hati kita.
La'allakum turhamun. Semoga kalian dirahmati, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah rahimakumullah, dimanapun ada qari atau qari'ah membacakan ayat suci Al-Quran, sahabat-sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ngobrol. Kalaupun ngobrol, stop obrolannya. Diajak ngobrol, beri aba-aba bahwa kita sedang khusyuk mendengarkan Al-Quranul Karim. Dengan cara yang demikian mudah, kita betul-betul fokus mendengarkan, maka insya Allah buahnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, saya ingin menyampaikan juga di dalam kitab Fathul Mannan fi Adabi Hamalatil Quran. Syekh Muhammad Ad-Dabba, atau lengkap nama beliau adalah Syekh Ali bin Muhammad Ad-Dabba, mengatakan, وَيَنْبَغِي لَهُمْ تَعْظِيمُ قُرَّائِهِ وَاحْتِرَامُهُمْ وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِمْ وَالتَّأَدُّبُ فِي حَقِّهِمْ كَمَا يَتَأَدَّبُ فِي حَضْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا لأنهم ورثوه كما تلقى من الحضرة النبوية. Ucapan Syekh Ali bin Muhammad Ad-Dabba dalam kitab Fathul Mannan fi Adabi Hamalatil Quran ini bisa menjadi prinsip kita dalam menunjukkan etika atau adab terhadap para qari. Beliau mengatakan kita wajib memuliakan para qari, menghormati mereka, dan kemudian memperhatikan kemaslahatan dan kebutuhan mereka. Jadi memuliakan, menghormati, dan memperhatikan kemaslahatan serta kebutuhan mereka. Artinya apa yang mereka butuhkan, maka dicukupi. Dan jamaah rahimakumullah, pahala mencukupi orang-orang yang mendedikasikan perjuangannya di jalan Allah ini luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga menunjukkan adab atau etika di hadapan mereka. Dan ini titik poinnya. Stressing poinnya adalah seperti dia wajib menjaga adab di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau ada di hadapannya. Karena para qari adalah pewaris baginda Nabi, dan mereka mewarisi Al-Quran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah rahimakumullah yang menjadi pandangan kita terhadap para qari. Sekaligus qari juga dituntut untuk menjaga muruah mereka, harga diri mereka, kehormatan mereka, sekaligus tanggung jawab mereka sebagai qari, agar ketika mereka membaca Quran, mereka tidak berpikir tentang masalah uang. Karena seharusnya itu sudah dijamin oleh orang-orang yang mendengarkannya. Sehingga seorang qari tidak boleh memasang tarif sekian. Seorang qari tidak boleh mematok harga sekian. Namun jamaah rahimakumullah, orang-orang yang mengundangnya, orang-orang yang mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Ad-Dabba ini, harus memperhatikan kemaslahatan dan kebutuhannya. Tentunya sekedar kemampuan mereka. Jamaah rahimakumullah, menjadi stretching di sini adalah ketika kita berhadapan dengan qari, maka kita harus beradab, menunjukkan akhlak, menunjukkan etika seperti kita berada di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah jamaah rahimakumullah hikmahnya di dalam Majelis Ta'lim Madinah Quran ini, kita membahas berbagai hal yang berkaitan dengan tuntunan syariah. Termasuk di dalamnya kita membahas kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Karena dengan membahas Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kita dilatih. Ketika melakukan apapun, kita teringat, kalau Nabi melihat saya melakukan ini, apakah Nabi akan senang? Nah, ini yang menjadi patokan dari orang yang beriman yang akan mendapat syafaat baginda Nabi di hari akhirat kelak. Jadi ciri-ciri seseorang yang akan mendapatkan syafaat baginda Nabi bukan hanya memperbanyak salawat ketika dia hidup, tetapi juga apapun yang dia kerjakan, dia berpikir, kalau saya lakukan ini, apakah baginda Nabi akan senang?
Bukan apakah orang akan senang, tidak peduli dengan baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, jamaah rahimakumullah, dengan penjelasan seperti ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika seseorang menyawer qari'ah seperti yang kita lihat di video-video yang sempat viral di media-media sosial, maka saya sepakat dengan para ulama yang mengatakan bahwa hukumnya adalah haram, haram, haram. Bahkan ketika hal ini dilakukan untuk melecehkan Al-Quran secara sengaja, menghina Al-Quran secara sengaja, maka apabila orang itu adalah orang Islam, bisa membuat dia terseret pada kekufuran. Atau dengan kata lain, bisa membuat orang itu murtad. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Dan saya yakin, sangat yakin, bahwa laki-laki yang menyawer qari'ah itu, barangkali dia melihat video-video di YouTube yang dilakukan oleh orang-orang umpamanya di Pakistan seperti itu. Lalu kemudian mencontohnya tanpa pikir panjang. Dan saya yakin barangkali tidak ada niat untuk menghina atau merendahkan Al-Quran. Tetapi murni karena ketidaktahuannya. Saya berusaha untuk berhusnuzon seperti itu. Namun secara tegas kita harus sampaikan bahwa peristiwa ini hanya boleh terjadi kali itu saja dan tidak boleh terulang di masa-masa yang akan datang. Baik qari laki-laki maupun perempuan. Karena perilaku ini betul-betul tidak sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat-pendapat para ulama. Sehingga sekali lagi, jamaah rahimakumullah, saya sepakat dengan pendapat yang mengatakan hukum menyawer qari atau qari'ah itu adalah haram, haram, dan haram. Dan ketika dilakukan dengan sengaja oleh seorang muslim untuk menghina dan merendahkan Al-Quran, maka hukumnya adalah murtad. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Karena itu jamaah rahimakumullah, kita doakan saudara-saudara kita yang melakukan hal tersebut, semoga Allah beri hidayah. Dan sekali lagi kita kedepankan husnuzon, bahwa mereka melakukan itu karena ketidaktahuan mereka. Dan mudah-mudahan hal ini tidak diulangi baik oleh yang bersangkutan ataupun oleh yang lainnya. Seluruhnya di seluruh dunia. Agar jamaah rahimakumullah betul-betul Al-Quran terjaga kesucian dan kewibawaannya. Jamaah rahimakumullah, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan mengenai hal seperti ini pada majlis ta'lim yang membahas fikih syafi'i di majlis ta'lim yang kita cintai, majlis ta'lim Madinah Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah dan taufik sehingga kita betul-betul memuliakan Al-Qur'an karena dia adalah wahyu dari Allah, kalamullah, dan dia adalah sebaik-baik pembimbing dan sahabat yang paling setia yang mendampingi kita hidup dan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah. ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Barakallah.